Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran Tauhid. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga pada video pembelajaran yang ketiga pula. Dan Alhamdulillah, kita juga telah masuk pada pelajaran yang ketiga. Adapun pembahasan kita pada pelajaran ketiga ini adalah wajib menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kesyirikan. Perhatikan, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu salasi masail wal amalu bihinna. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu rasula fa'akhaznahu akhzan wabila." Artinya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Jadi ada 3 perkara yang wajib bagi kita, setiap muslim, yang laki-laki ataupun yang perempuan, untuk mempelajari ketiga perkara ini. Yang pertama, kata beliau, Asy-Syaikh, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Dan Dia, Allah, tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang menaati Rasulnya, ia akan masuk ke al-jannah, yaitu surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, ia akan masuk neraka. Asy-Syaikh mengatakan, bahwa kita harus meyakini, tidak sekedar mengetahui, bahwa kita harus meyakini yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Dia mengutus seorang Rasul, utusan Allah. Untuk apa? Untuk membimbing kita. Karena itu, jika kita menaati Rasulnya, maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan jika kita bermaksiat kepada Rasulnya, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul yang menginginkan untuk kita mengikutinya, tetapi Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk taat kepada rasul-rasulnya. Bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Asy-Syaikh tadi mengatakan hal seperti itu. Beliau memiliki dalil, memiliki dasar yang bersumber dari Al-Qur'an. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai orang kafir Makkah, seorang rasul. Ya. Jadi ayat ini turun berkenan kepada orang-orang kafir Makkah pada zaman itu. Ya. Jadi Allah mengatakan, kami telah mengutus kepada kalian, orang kafir Makkah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami dahulu mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Ya. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, ini dalil bahwa jika kita tidak menaati Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Ya. Maksudnya ini adalah neraka. Masuk ke dalam neraka, ya. Karena Fir'aun dulu diutus juga Rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Musa pada zamannya. Karena itu Allah menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Ya. Ayat ini terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Ini perkara yang pertama yang wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara ini. Ya, ada 3 ya. Kemudian yang kedua, as-saniyah, annallaha la yarda an yusrika ma'ahu ahadun fi ibadatih, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, ya, ini artinya, ya, kata Syekh, perkara yang kedua adalah bahwasanya, ini kita harus tahu dan kita harus mempelajarinya, bahwasanya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan siapapun dalam ibadah. Jadi tidak boleh ibadah-ibadah kita itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak dengan malaikat yang dekat. Ya, tidak boleh dengan malaikat, padahal malaikat ini makhluk yang sangat mulia. Dan tidak pula dengan para nabi yang diutus. Ya, tidak boleh juga kita memperuntukkan ibadah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah manusia yang termulia yang ada di permukaan bumi, tapi tidak pantas jika ibadah kita diperuntukkan kepada nabi. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan, mulai sholat, puasa, haji, zakat, dan yang selainnya, tidak pantas kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kedua yang Syekh sampaikan, ya, yang wajib untuk kita pelajari. Dan beliau berdalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Jin ayat 18. Ya, ini dalilnya, ya. Ya. Jadi masjid-masjid itu milik Allah. Maka tidak pantas jika kita menyembah seorang atau selainnya di dalam masjid-masjid tersebut. Ya. Tapi bukan berarti di luar masjid boleh, tidak. Selamanya tidak akan pernah Allah ridho ketika kita menyembah selain daripada Dia. Ya. Bahkan kepada malaikat ataupun kepada Rasul yang Dia utus. Ya. Maka keliru orang-orang Nasrani
yang menyembah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya, menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ini sangatlah tidak pantas. Begitu juga mereka menyembah Roh Kudus, ya. Roh Kudus mungkin yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril, padahal telah jelas Allah katakan di sini, ya, bahwa Allah tidak mau hambanya, ya, Allah tidak mau, tidak pernah ridho hambanya menyembah orang lain di samping menyembah dirinya juga, ya. Tidak pula malaikat dan tidak pula rasul. Jadi dalam hal ini orang-orang Nasrani terjatuh ke dalam kesyirikan yang sangat berat. Ya, karena itu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan kita, ya, bahwa perkara-perkara yang beliau sebutkan ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjatuh tanpa sadar ke dalam bentuk kesyirikan, dan ini merupakan syirik yang akbar, syirik besar, dan ini dosa yang sangat berat, ya, yang bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa selain kesyirikan itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki, ya. Baik, semoga bisa dipahami, ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah tentang wajibnya kita mentaati Rasulullah SAW dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya. Baik, sebelum kita akhiri, di sini ada kegiatan murid, ya, di halaman 23 dan halaman 24, nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 nomor. Ya, hendaknya anak-anakku sekalian mengerjakan itu, ya. Kegiatan murid di halaman 23 dan 24, ya. Baik, saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.